Kadang, ketika seseorang pergi dari hidup kita, pikiran mulai bergerak liar. Kita bertanya, kenapa ia menjauh? Apa yang salah pada diri kita? Dan apakah mungkin ia kembali? Di momen seperti ini, mudah sekali tenggelam dalam emosi. Rindu yang menyakitkan, sesal yang datang terlambat, dan bayangan masa lalu yang terus memaksa untuk dihidupkan kembali. Namun disinilah stoikisme menawarkan jalan yang lebih jernih. Bukan untuk memanipulasi, bukan untuk merendahkan diri, melainkan untuk mengarahkan pikiran. Karena sebelum kita memikirkan cara membuat seseorang kembali, kita perlu kembali pada diri sendiri terlebih dahulu. Stoikisme mengajarkan bahwa penguasaan diri adalah fondasi dari segala hubungan. Jika batin kita tak tenang, langkah apapun akan tampak seperti usaha putus asa. Tapi jika pikiran terarah, keputusan kita menjadi lebih bijak dan lebih kuat. Selamat datang di Arah Mindset. Di sini, kita belajar melihat persoalan hati bukan hanya dengan rasa, tetapi juga dengan kejernihan. Kita akan membahas bagaimana bersikap, berpikir, dan bertumbuh agar kita kembali menemukan kontrol atas diri dan mungkin, pada akhirnya, membuka peluang bagi seseorang untuk kembali melihat nilai kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kedang, langkah pertama yang paling sulit justru adalah langkah yang paling sederhana. Menerima bahwa hubungan itu sudah berakhir. Kedengarannya mudah, tapi tidak ada yang benar-benar siap ketika kenyataan datang tanpa kompromi. Kita sering berpikir bahwa jika kita cukup baik, cukup sabar, atau cukup bertahan, maka seseorang akan tetap tinggal. Tapi hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Dan disinilah banyak orang terjebak bukan pada kehilangan, tapi pada penolakan terhadap kenyataan bahwa kehilangan itu benar-benar terjadi. Menerima realitas bukan berarti menyerah. Bukan pula berarti mematikan rasa. Justru menerima adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk melihat apa yang ada di depan mata, tanpa menutupinya dengan harapan yang kabur, atau asumsi yang menyesatkan. Dalam stoikisme, ada konsep amor fati, mencintai takdir. Bukan karena kita menyukai setiap kejadian, tapi karena kita memilih untuk tidak melawan hal yang sudah tak bisa diubah. Ketika hubunganmu berakhir, itu bukan undangan untuk membenci hidup, melainkan kesempatan untuk memahami bahwa tidak semua hal dalam kontrolmu. Dan itu tidak mengurangi nilai dirimu sedikit pun. Lihatlah dirimu saat ini. Mungkin masih ada luka yang belum sembuh, memori yang muncul tiba-tiba, atau penyesalan yang mengendap tanpa kamu undang. Tapi yang perlu kamu sadari adalah, perasaan itu bukan alasan untuk menolak fakta bahwa hubungan itu telah selesai. Pikiran sering berusaha menghidupkan kembali sesuatu yang sudah padam, hanya karena jiwa belum siap menghadapi sunyinya kehilangan. Namun, menolak kenyataan hanya akan memperpanjang penderitaan. Realitas tidak berubah hanya karena kita menolak melihatnya. Stoikisme mengajakmu untuk melihat perpisahan secara apa adanya, bukan sebagai hukuman, bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai bagian dari perjalanan manusia. Jika dua orang tidak lagi berjalan ke arah yang sama, maka berpisah bukanlah kesalahan, melainkan konsekuensi alami dari pertumbuhan masing-masing. Dalam banyak kasus, hubungan tidak berakhir karena kurang cinta, tetapi karena kurang keseimbangan. Dan itu bukan sesuatu yang harus kamu salahkan pada dirimu atau pada dia. Saat kamu mulai menerima kenyataan, kamu akan menemukan ruang dalam dirimu yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan dan penyangkalan. Ruang itu bernama ketenangan. Ketika kamu berkata pada dirimu sendiri, "Ya, hubungan itu sudah berakhir. Ya, ini menyakitkan, tapi aku tetap mampu melangkah." Kamu sebenarnya sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu. Kamu berhenti membiarkan situasi mengatur pikiranmu, dan mulai mengarahkan pikiranmu sendiri. Dalam proses menerima realitas, kamu juga belajar bahwa apa yang hilang belum tentu merusak hidupmu. Kadang, justru karena kehilangan itulah kamu akhirnya kembali melihat dirimu dengan jujur. Kamu belajar mengenali apa yang selama ini kamu abaikan. Kamu belajar bahwa kebahagiaanmu tidak seharusnya digantungkan pada kehadiran seseorang. Kamu belajar bahwa ketenangan tidak datang dari mempertahankan sesuatu yang ingin pergi, tetapi dari melepaskan sesuatu yang tidak lagi ingin bertahan. Menerima realitas bukan soal berhenti berharap, melainkan tentang berharap dengan cara yang lebih dewasa. Kamu tidak lagi berharap ia kembali hanya karena kamu takut sendiri. Kamu tidak lagi berharap hubungan itu pulih hanya karena kamu membenci perubahan. Bila suatu hari dia kembali, itu akan terjadi karena kesadaran, bukan keterpaksaan. Dan itu hanya mungkin terjadi jika kamu telah melalui langkah ini. Menerima, bayangkan dirimu dalam cermin. Di sana ada seseorang yang bertahan melewati sakit,
tapi juga seseorang yang layak mendapatkan kedamaian. Ketika kamu menerima kenyataan, kamu memberi dirimu restu untuk berhenti menyiksa pikiran dengan skenario yang tidak nyata. Kamu menantang dirimu untuk melihat bahwa hidup terus berjalan, bahkan ketika hati terasa ketinggalan, dan perlahan hati pun akan mengejar. Ingat satu hal, menerima realitas bukan akhir dari cerita. Justru inilah awal dari perjalanan baru, perjalanan mengembalikan kontrol, karakter, dan ketenangan. Kamu sedang menata fondasi. Kamu sedang menyiapkan dirimu untuk tumbuh. Dan tanpa fondasi ini, langkah apapun menuju kemungkinan kembali bersama tidak akan memiliki pijakan. Menerima realitas berarti berkata pada diri sendiri, aku memilih untuk kuat. Aku memilih untuk jujur. Aku memilih untuk melangkah. Dan disitulah perubahan sejati dimulai. Ada satu pelajaran paling mendasar dalam stoikisme yang sering terdengar sederhana, tetapi kenyataannya sangat sulit dijalani. Membedakan apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang sama sekali tidak bisa kamu sentuh. Dalam hubungan yang telah berakhir, batas ini sering kabur. Kita mencoba mengubah pikiran mantan, mengatur bagaimana ia melihat kita, berharap agar ia merasakan kembali apa yang pernah ada. Tanpa kita sadari, kita sedang menggenggam pasir. Semakin erat kita mencoba memegangnya, semakin cepat ia jatuh dari sela jari kita. Ketika seseorang meninggalkan hidupmu, pikiranmu mungkin bekerja terlalu keras mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah kamu seharusnya berkata berbeda, bertindak lebih manis, atau mempertahankan dengan lebih kuat. Pikiran seperti itu membuat kamu terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Padahal, stoikisme berbicara dengan sangat jelas. Kendalikan apa yang ada pada dirimu. Lepaskan apa yang bukan milikmu. Kamu tidak bisa mengendalikan keputusan mantanmu. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk kembali mencintai. Kamu tidak bisa memilih bagaimana ia menilai masa lalu, atau bagaimana ia membayangkan masa depan. Semua itu berada di luar jangkauanmu. Dan semakin kamu memaksakan diri untuk mengendalikan hal-hal di luar itu, semakin kamu menciptakan penderitaan untuk dirimu sendiri. Namun, ada hal-hal lain yang sepenuhnya berada dalam kekuasaanmu, dan justru hal-hal inilah yang paling menentukan apakah hidupmu akan membaik atau malah terperosok lebih dalam. Kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons rasa sakit. Kamu bisa mengendalikan cara kamu berpikir. Kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri setelah hubungan itu berakhir. Kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu membangun kembali hidupmu. Seberapa kuat kamu berdiri, dan seberapa jujur kamu melihat kekuranganmu. Sadarilah bahwa ketenangan bukan datang dari hasil, tetapi dari kesadaran bahwa kamu tidak lagi mengejar hal yang bukan bagian dari kendalimu. Saat kamu berhenti mengarahkan energi pada sesuatu yang tidak bisa kamu sentuh, energi itu akhirnya kembali pada tempat yang benar, dirimu. Dan ketika dirimu menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih utuh, dunia di sekitarmu ikut berubah, termasuk cara mantanmu melihatmu. Jika takdir memang mengizinkan, memahami batas kendali bukan berarti kamu pasrah. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang memilih medan perang yang tepat. Kamu tidak sedang mundur. Kamu sedang mengumpulkan kekuatan di tempat yang benar. Maka biarkan mantanmu mengambil jalannya sendiri untuk sementara waktu. Biarkan ia membuat keputusan tanpa kamu kendalikan. Dan biarkan dirimu berdiri tegak dalam ketenangan yang lahir dari kesadaran. Aku bertanggung jawab atas diriku, bukan atas keputusannya. Ketika kamu fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, kamu mulai melihat perubahan nyata. Emosi tidak lagi menguasaimu. Ketakutan tidak lagi menuntun langkahmu. Kamu belajar menghadapi kenyataan tanpa melebel-lebihkan atau menguranginya. Kamu tidak lagi memohon, karena kamu memahami bahwa martabatmu berada sepenuhnya dalam kendalimu. Kamu tidak lagi hidup dari reaksi impulsif, tetapi dari keputusan yang matang. Dan anehnya, ketika kamu berhenti mencengkram sesuatu dengan keras, kamu memberi ruang bagi hal tersebut untuk kembali dengan sendiri. Jika memang seharusnya terjadi, tetapi itu bukan lagi tujuan utama. Tujuanmu sekarang adalah menjadi orang yang mampu berdiri kokoh, meski hubungan berubah, meski hati terluka, meski masa depan terasa tak pasti. Kamu tidak menunggu dengan gelisah, kamu menunggu dengan ketenangan. Inilah inti dari stoikisme, meletakkan perhatian pada diri sendiri, bukan pada ketidakpastian di luar diri. Ketika kamu menguasai apa yang bisa kamu kendalikan, kamu tidak hanya menjadi pribadi yang lebih kuat, tetapi juga pribadi yang lebih menarik, lebih bijak, dan lebih stabil. Dan jika suatu hari ada kesempatan baru,
kamu akan masuk ke dalamnya bukan sebagai seseorang yang putus asa, tetapi sebagai seseorang yang sudah menemukan kembali pijakannya. Kendalikan dirimu, lepaskan sisanya. Disitulah ketenangan berada. Disitulah kamu menemukan kembali arah hidupmu. Dan jika takdir mempertemukan kalian lagi, itu akan terjadi bukan karena paksaan, tetapi karena pilihan yang lahir dari dua jiwa yang sudah matang. Ada masa setelah putus yang terasa seperti badai tanpa henti. Emosi datang bertubi-tubi. Kadang marah, kadang sedih, kadang rindu yang muncul begitu kuat, sampai membuat dada terasa sesak. Lalu tiba-tiba, di detik berikutnya, kamu justru merasa kosong. Semuanya terasa tidak stabil. Seolah batinmu sedang ditarik ke banyak arah dalam satu waktu. Dan di tengah kekacauan itulah, kamu perlu belajar satu hal penting, mengelola emosi. Bukan melawan atau menekannya, tetapi memahaminya agar tidak menguasai hidupmu setelah putus. Banyak orang melakukan hal yang sama, mencoba menyingkirkan rasa sakit secepat mungkin. Mereka mencari distraksi, mencari pelarian, atau bahkan mencari seseorang yang baru hanya untuk mengisi kekosongan. Tapi stoikisme mengajarkan sebaliknya, bahwa emosi bukan musuh yang harus dikalahkan, melainkan sinyal yang perlu kita pahami. Emosi hanyalah informasi, bukan identitas. Perasaanmu bukan dirimu. Mereka hanya pengunjung sementara. Ketika kamu merasa sedih, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu pernah benar-benar mencintai. Ketika kamu merasa marah, itu adalah reaksi alami. Ketika sesuatu yang kamu harapkan tidak berjalan sesuai keinginan. Ketika kamu merasa rindu, itu bukan bukti bahwa kamu tidak bisa move on. Itu hanyalah bagian dari proses tubuh dan pikiran yang sedang menyesuaikan diri dengan perubahan besar. Namun, memahami emosi tidak berarti membiarkan diri tenggelam di dalamnya. Ada batas yang perlu dijaga. Dan batas itu dimulai dari menyadari bahwa tidak semua emosi pantas diberi panggung besar dalam pikiranmu. Ada yang perlu didengarkan, tetapi ada juga yang cukup dibiarkan berlalu begitu saja. Masalahnya, setelah putus, pikiran sering memperbesar hal-hal kecil menjadi seolah hidupmu sedang runtuh. Ini bukan karena kamu lemah, tetapi karena otak manusia memang tidak menyukai kehilangan. Ia mencoba memahami apa yang berubah, dan seringkali membuat skenario buruk yang tidak nyata. Di sini, peran pengelolaan emosi menjadi penting. Kamu perlu belajar mengamati perasaanmu tanpa terburu-buru. Ketika amarah datang, biarkan ia hadir, tetapi jangan ikut terbakar olehnya. Ketika rindu datang, sadari itu tanpa harus menekan tombol chat, lalu menuliskan pesan panik. Ketika kesepian datang, akui ia tanpa harus mencari pelarian yang akhirnya menyakitimu lebih dalam. Inilah yang stoikisme ajarkan. Jeda, ruang di antara stimulus dan respons. Ruang kecil yang menentukan apakah kamu akan bertindak bijak atau impulsif dalam masa setelah putus. Impuls adalah musuh besar. Impuls mengajakmu mengirim pesan panjang yang kamu sesali besok. Impuls membuatmu mencari perhatian mantan dengan cara yang melemahkan dirimu. Impuls membuatmu merasa bahwa kamu harus segera mendapatkannya kembali, padahal kamu masih belum stabil. Di titik inilah pengelolaan emosi menjadi semacam perisai, bukan untuk melukai, tetapi untuk melindungi dirimu dari keputusan-keputusan yang kamu ambil saat kamu sedang rapuh. Salah satu cara mengelola emosi adalah dengan memberi nama pada perasaanmu. Ketika kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku sedang marah," atau "Aku sedang takut kehilangan," atau "Aku sedang merasa tidak cukup," kamu sebenarnya sedang menciptakan jarak antara dirimu dan emosi itu. Kamu mengingatkan dirimu bahwa kamu bukan amarahmu, bukan kesedihanmu, bukan ketakutanmu. Kamu hanyalah manusia yang sedang mengalami perasaan itu. Cara lain adalah dengan memberi waktu bagi emosi untuk mereda. Tidak semua hal harus ditangani saat itu juga. Ketenangan sering datang ketika kamu memilih untuk tidak bereaksi. Ingat, dalam stoikisme, seseorang tidak dinilai dari apa yang ia rasakan, tetapi dari apa yang ia lakukan terhadap rasa itu. Kamu boleh terluka, tetapi kamu tidak harus bertindak dari luka itu. Kamu boleh merindukan, tetapi kamu tidak harus mengekspresikan rindu itu dengan cara yang membuatmu tampak tidak berharga. Mengelola emosi juga berarti memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk bernapas. Putus hubungan menciptakan tekanan mental yang besar. Kamu tidak harus menjadi kuat setiap detik. Ada hari ketika kamu menangis, dan itu tidak apa-apa. Ada hari ketika kamu merasa biasa saja, dan itu pun tidak apa-apa. Proses ini bukan garis lurus. Ia seperti gelombang, kadang naik, kadang turun. Yang penting bukan naik turunnya,
Tetapi bagaimana kamu tetap menjaga arah pikiranmu? Dan yang mungkin paling penting, jangan jadikan mantanmu pusat dari emosimu. Meski hubungan kalian berakhir, hidupmu tidak berakhir. Emosi setelah putus sering terasa besar, karena kamu menaruh seluruh fokusmu pada seseorang yang tidak lagi berada dalam jangkauanmu. Padahal sebagian dari ketenanganmu ada di tempat lain di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu mengalihkan fokus kembali pada diri, ketika kamu belajar menenangkan diri tanpa bergantung pada pengakuan seseorang, itu adalah langkah besar menuju kematangan. Mengelola emosi bukan sekadar cara untuk tahan banting. Ini adalah proses memulihkan kontrol yang sempat hilang. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa tindakanmu tidak didorong oleh rasa panik, tetapi oleh ketenangan. Ini adalah fondasi yang akan menentukan apakah nanti, jika ada kesempatan untuk kembali menjalin hubungan, kamu masuk dengan hati yang jernih, bukan dengan hati yang kacau pada akhirnya. Masa setelah putus bukan hanya tentang kehilangan seseorang, tetapi tentang menemukan kembali dirimu. Emosi adalah bagian dari proses itu. Jangan takut pada mereka. Dengarkan secukupnya, lepaskan seperlunya, dan arahkan pikiranmu kembali ke tempat yang membuatmu damai. Disitulah kekuatanmu dibangun pelan, stabil, namun pasti. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang setelah putus. Mereka bergerak terlalu cepat mencoba memperbaiki hubungan, terlalu cepat menghubungi mantan, terlalu cepat mencari jawaban atas sesuatu yang sebenarnya belum sempat dipahami. Hati baru saja jatuh, tetapi pikiran sudah memaksa diri untuk berlari. Padahal, dalam keadaan seperti ini, yang kamu butuhkan bukan kecepatan melainkan jeda. Sebuah ruang hening untuk menata batin, untuk meriset emosi, agar kamu tidak tenggelam dalam turbulensi yang kamu ciptakan sendiri. Jeda bukan tanda bahwa kamu menyerah. Jeda adalah tanda bahwa kamu menghargai proses penyembuhan dirimu. Sama seperti tubuh yang terluka membutuhkan waktu untuk menutup luka, demikian juga batinmu. Tidak ada luka emosional yang bisa sembuh jika kamu terus mengusiknya, terus menggaruknya, atau terus memaksa diri seolah tidak ada apa-apa. Jeda adalah bentuk kebaikan terhadap diri sendiri, sebuah keputusan untuk berhenti berlari, agar kamu bisa mulai memahami apa yang benar-benar terjadi. Mengambil jeda berarti kamu berhenti sejenak dari dorongan untuk bertindak gegabah. Kamu berhenti mengirim pesan panjang yang lahir dari ketakutan. Kamu berhenti membuat skenario tentang masa depan yang bahkan belum kamu pahami. Kamu berhenti mengaitkan harga dirimu dengan apakah mantanmu masih memikirkanmu atau tidak. Dalam stoikisme, jeda adalah kesempatan untuk kembali menegakkan jarak antara diri dan emosi, jarak yang memungkinkan kejernihan muncul. Tanpa jeda, kamu hanya akan bereaksi. Dengan jeda, kamu bisa merespons. Dan respons lahir dari kesadaran, bukan dari kepanikan. Jeda ini, dalam konteks stoikisme, bukan sekadar nomor kontak, seperti yang banyak disarankan oleh strategi hubungan modern. Jeda ini lebih dalam. Ia bukan tentang menghukum mantanmu atau membuat mereka merindukanmu. Jeda ini adalah momen untuk kembali memeluk dirimu sendiri. Setelah sekian lama kamu terfokus pada hubungan, ini adalah momen untuk melihat apakah kamu selama ini mencintai seseorang atau justru ketergantungan pada validasi dari mereka. Dalam masa jeda, kamu perlahan mulai melihat apa yang sebelumnya tertutup oleh emosi. Kamu mulai memahami pola hubunganmu. Kamu mulai menyadari bahwa beberapa hal yang kamu anggap benar mungkin hanya asumsi. Kamu mulai melihat bagian mana dari dirimu yang sebenarnya haus akan ketenangan, bukan haus akan seseorang. Dan yang lebih penting, kamu mulai menyadari bahwa kehilangan bukan berarti kamu kehilangan arah emotional reset. Bukan berarti kamu harus berhenti merasa. Itu tidak mungkin. Emotional reset adalah tentang mengatur ulang pusat gravitasi emosimu, agar dirimu kembali menjadi titik pusatnya, bukan mantanmu, bukan masa lalu, bukan kekhawatiran akan masa depan. Kamu menarik kembali energi yang selama ini kamu arahkan keluar dan menyalurkannya ke dalam. Kamu belajar mengkonstruksi ulang fondasi mentalmu tanpa harus memaksakan apapun untuk kembali seperti dulu. Dalam jeda, kamu akan menemukan momen-momen tertentu yang terasa sangat hening, bahkan menyakitkan. Ada hari ketika kamu merasa kuat, dan ada hari ketika luka itu kembali menohok. Tetapi justru dari momen-momen itulah kamu belajar mengenali lapisan-lapisan jiwamu. Jeda membuatmu jujur. Jeda memaksamu duduk dengan dirimu sendiri tanpa distraksi. Dan itu adalah keberanian yang tidak semua orang mampu lakukan. Ketika kamu mengambil jeda, kamu memberikan kesempatan bagi logikamu untuk kembali memimpin setelah sekian lama emosi mengambil alih. Kamu mulai bertanya, apakah hubungan ini benar-benar sehat? Apakah aku mencintainya?
Atau mencintai rasa aman yang ia berikan? Apakah aku ingin kembali? Atau justru takut menghadapi kesendirian? Pertanyaan seperti ini tidak akan muncul ketika kamu masih berada dalam pusaran emosi, tetapi mereka muncul ketika kamu hening, ketika kamu berhenti berjuang melawan keadaan, ketika kamu memberi dirimu ruang untuk berpikir dan merasakan tanpa terburu-buru. Emotional reset juga memberi sinyal kepada mantanmu, sinyal yang mungkin tidak kamu sadari. Sinyal bahwa kamu tidak mengejar, tidak memohon, tidak tenggelam dalam panik. Sinyal bahwa kamu bukan orang yang terjebak dalam ketergantungan. Sinyal bahwa kamu mampu berdiri sendiri. Dan tanpa perlu kamu paksakan, sikap ini membuatmu lebih berharga di mata siapapun, termasuk dia. Tetapi tujuan jeda bukan untuk menarik perhatian. Tujuan jeda adalah untuk menarik kembali jiwamu yang tersirai-berai oleh gejolak emosi pada akhirnya. Jeda ini bukan hanya tentang memulihkan hati yang patah. Ini tentang merestrukturisasi diri, tentang membangun kembali kesadaran bahwa hidupmu tidak runtuh karena satu hubungan berakhir, tentang memahami bahwa ketenangan tidak datang ketika seseorang kembali, tetapi ketika pikiranmu kembali ke tempat yang benar. Dengan jeda, kamu memberi dirimu ruang untuk tumbuh. Kamu menciptakan landasan baru yang lebih kokoh, lebih jernih, dan lebih matang. Dan jika nanti kamu memutuskan ingin membuka pintu untuk mantanmu, kamu melakukannya bukan dari luka, tetapi dari kekuatan. Kecil, kamu tetap berdiri dengan anggun karena kamu sudah menemukan hal yang jauh lebih penting, kendali atas batinmu sendiri. Beginilah emotional reset bekerja. Pelan, hening, namun penuh kekuatan. Sebuah langkah yang tampak sederhana, tetapi justru menentukan arah seluruh perjalanan emosionalmu setelah putus. Dan disinilah jalan menuju ketenangan mulai benar-benar terbuka. Ada satu hal yang sering diabaikan ketika seseorang mencoba mendapatkan mantannya kembali. Mengembangkan diri. Banyak orang terlalu sibuk memikirkan apa yang harus dikatakan, bagaimana bersikap, atau strategi apa yang bisa membuat mantan kembali tertarik. Padahal, yang lebih penting dari semua itu adalah siapa dirimu ketika kamu berdiri di hadapan mereka atau bahkan ketika kamu berdiri sendirian. Dan disinilah stoikisme berbicara paling lantang. Nilai dirimu bukan ditentukan oleh hubungan, tetapi oleh karakter yang kamu bangun dari hari ke hari. Setelah putus, banyak orang merasa kehilangan arah. Mereka menganggap dirinya gagal, tidak cukup, atau tidak layak dicintai. Pikiran-pikiran seperti itu membuatmu merasa kecil. Padahal sebenarnya kamu hanya sedang berada di fase transisi menuju versi dirimu yang lebih kuat. Rasa kehilangan bukan tanda bahwa kamu tidak berharga. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang dipaksa untuk melihat nilai dirimu dari perspektif yang berbeda. Mengembangkan nilai diri adalah proses kembali menemukan apa yang membuatmu unik. Ini tentang memahami bahwa keberhargaanmu tidak datang dari pengakuan seseorang, tetapi dari komitmenmu pada pertumbuhan pribadi. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai sejati lahir dari kebajikan, dari pengendalian diri, keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memperlakukan diri sendiri maupun orang lain. Dan kualitas-kualitas itulah yang membuat seseorang tidak hanya terlihat menarik, tetapi benar-benar bernilai. Cobalah melihat dirimu dengan jujur. Selama hubungan berjalan, mungkin ada bagian dari dirimu yang perlahan menghilang, minat yang dulu kamu cintai, rutinitas yang dulu membuatmu bahagia, atau ambisi yang dulu membuat matamu berbinar. Hubungan kadang membuat kita menyesuaikan diri begitu banyak, hingga tanpa sadar kita kehilangan identitas. Setelah putus, kamu memiliki kesempatan besar untuk mengambil kembali semua itu. Mengembangkan nilai diri, bukan hanya soal menjadi lebih baik, agar mantan melihat perubahanmu. Itu hanya efek samping. Fokus utamanya adalah membangun versi terbaik dari dirimu untuk dirimu sendiri. Kamu mulai merawat tubuhmu, bukan untuk terlihat lebih menarik, tetapi karena kamu menghargai kesehatanmu. Kamu mulai belajar hal baru, bukan untuk pamer, tetapi karena itu memperluas hidupmu. Kamu mulai menetapkan batasan, bukan untuk membuat mantan menyesal, tetapi karena kamu layak diperlakukan dengan hormat. Karakter dibangun bukan dalam keadaan tenang, tetapi justru dalam masa sulit seperti sekarang. Ketika hatimu patah, kamu punya dua pilihan. Membiarkan itu meruntuhkanmu, atau menjadikannya batu loncatan untuk menjadi lebih bijak. Karakter lahir dari bagaimana kamu mengelola kesedihan, bagaimana kamu bertahan dari rasa takut, dan bagaimana kamu tetap berpegang pada prinsip, meski dunia seolah mendorongmu untuk bertindak impulsif. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak pernah bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa mengendalikan siapa kita dalam menghadapi apa yang terjadi. Ketika kamu memilih untuk menata ulang dirimu,
Kamu sedang memutuskan untuk tidak membiarkan kehilangan mendefinisikan hidupmu. Kamu tetap punya daya untuk membangun sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan menariknya, ketika kamu fokus mengembangkan nilai diri, perubahan itu akan terlihat bukan hanya oleh orang lain, tetapi oleh dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa kamu lebih mampu dari yang kamu kira. Kamu mulai merasakan energi baru yang tidak datang dari hubungan, tetapi dari dalam dirimu. Kamu mulai menemukan ketenangan yang tidak goyah oleh validasi eksternal. Dan di titik inilah sesuatu yang penting terjadi. Kamu tidak lagi mengejar mantanmu dari rasa kekurangan, tetapi dari tempat yang lebih dewasa atau bahkan kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu mengejarnya lagi. Karakter yang kuat menciptakan daya tarik yang alami, bukan manipulatif, bukan memaksa, tetapi muncul dari fondasi diri yang stabil. Orang cenderung menghargai seseorang yang hidup dengan integritas, yang tahu apa yang ia jalani, dan yang tidak berusaha membuktikan diri melalui hubungan. Jika mantanmu melihat perubahan itu, ia akan melihat bukan sekadar orang yang sama dengan luka lama, tetapi seseorang yang tumbuh. Tetapi ingat, itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah membangun hidup yang tetap berarti. Dengan atau tanpa seseorang di sampingmu pada akarnya, mengembangkan nilai diri dan karakter adalah jalan panjang yang tidak selesai dalam semalam. Tetapi setiap langkah kecil, setiap keputusan untuk bangkit, setiap usaha memperbaiki diri, setiap kebiasaan baru yang kamu bentuk, adalah bukti bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang nyata. Kamu sedang menciptakan versi dirimu yang lebih tangguh, lebih dewasa, dan lebih sadar akan arah hidupnya. Dan dari semua hal yang bisa kamu lakukan setelah putus, inilah yang paling berharga. Karena ketika karaktermu kuat, kamu tidak hanya siap menghadapi kemungkinan kembali bersama kamu, siap menghadapi hidup itu sendiri. Dengan ketenangan, dengan kejelasan, dengan martabat yang tidak bisa diambil siapapun. Inilah nilai diri yang sesungguhnya. Inilah karakter yang membuatmu tidak sekadar bangkit, tetapi tumbuh. Ada satu hal yang sering membuat situasi setelah putus menjadi semakin rumit. Komunikasi yang dijalankan dalam keadaan mental yang belum stabil. Banyak orang menghubungi mantan bukan karena sudah siap berbicara, tetapi karena ingin meredakan rasa cemas, ingin memastikan masih ada harapan, atau sekadar ingin mendengar suara yang dulu begitu akrab. Namun komunikasi yang lahir dari kegelisahan hampir selalu berakhir menyulitkan diri sendiri. Itulah mengapa stoikisme mengajarkan pentingnya komunikasi yang terkontrol dan bijak, bahwa setiap kata harus lahir dari ketenangan, bukan dari ketakutan. Dalam masa setelah putus, komunikasi bukan tentang frekuensi, bukan tentang siapa yang mengirim pesan duluan, atau seberapa panjang teks yang kamu ketik. Komunikasi yang sehat justru dimulai dari kemampuanmu membaca dirimu sendiri sebelum kamu mengetik apapun. Tanyakan, apakah aku menghubunginya karena aku benar-benar punya sesuatu yang penting untuk disampaikan, atau karena aku sedang panik dan butuh validasi instan? Pertanyaan sederhana ini bisa menyelamatkanmu dari banyak penyesalan. Komunikasi yang tidak terkontrol mudah berubah menjadi bumerang. Pesan yang dikirim saat kamu sedang emosional seringkali terdengar seperti tuntutan, keluhan, atau bahkan manipulasi yang tidak kamu sadari. Kamu mungkin hanya ingin memperbaiki suasana, tetapi karena kamu masih dikuasai rasa takut kehilangan, kata-katamu keluar seperti permohonan yang membuatmu tampak tidak stabil. Padahal, justru ketenangan dalam berbicara itulah yang mencerminkan kekuatan batinmu. Dalam stoikisme, komunikasi yang bijak berakar pada dua hal: kejelasan dan pengendalian diri. Kejelasan berarti kamu tahu apa yang ingin kamu sampaikan dan mengapa kamu ingin menyampaikannya. Kamu tidak berbicara hanya untuk mengisi keheningan, karena keheningan bukan musuh. Keheningan justru seringkali menjadi ruang yang memberi kesempatan bagi dua orang untuk menata hati masing-masing. Pengendalian diri berarti kamu memilih waktu, nada, dan intensitas komunikasi dengan penuh kesadaran. Kamu tidak merespons secara impulsif, tidak terburu-buru membalas pesan hanya karena takut disalahpahami. Kamu membalas ketika kamu benar-benar siap, bukan ketika kecemasan memaksamu bergerak. Kemampuan untuk menahan diri sebelum bertindak adalah bentuk kedewasaan emosional yang sangat jarang dimiliki orang yang sedang patah hati, dan justru itu yang membuatmu berbeda. Komunikasi yang bijak juga tidak memaksakan kedekatan. Kamu tidak mencoba membuka topik lama atau memaksa mantanmu merasakan nostalgia. Kamu menjaga percakapan tetap ringan, hormat, dan tidak menyudutkan. Kamu tidak menggunakan kata-kata untuk menciptakan rasa bersalah, tetapi untuk menunjukkan bahwa kamu sudah lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih mampu mengatur diri.
Ironisnya, ketika kamu berhenti menggunakan komunikasi sebagai alat untuk mengembalikan seseorang, percakapan justru mulai terasa lebih alami. Mantanmu tidak lagi merasa ditekan. Ia bisa berinteraksi denganmu tanpa harus mengantisipasi drama atau ledakan emosi. Ia mulai melihat perubahanmu bukan dari kata-katamu, tetapi dari caramu mengatur dirimu dalam percakapan. Dan perubahan seperti itu jauh lebih kuat daripada 1000 janji. Komunikasi yang terkontrol juga berarti kamu mampu menerima jika percakapan tidak berjalan sesuai harapan. Kamu tidak membaca terlalu jauh dari balasan yang singkat. Kamu tidak membangun cerita fiktif dari tanda-tanda kecil. Kamu tidak menjadikan setiap percakapan sebagai ujian. Apakah hubungan bisa kembali atau tidak? Kamu masuk ke dalam percakapan dengan sikap yang stabil, bukan berharap, tetapi hadir dengan kesadaran penuh. Dan yang paling penting, kamu tidak menggunakan komunikasi untuk mengobati luka. Luka harus diobati oleh waktu, refleksi, dan perawatan diri, bukan oleh respon seseorang yang sudah berjalan menjauh. Komunikasi yang sehat hanya mungkin terjadi ketika kamu sudah tidak lagi menjadikannya sebagai sandaran untuk rasa aman pada akhirnya. Komunikasi yang terkontrol dan bijak bukan tentang strategi. Ini tentang menjadi pribadi yang lebih matang. Ketika kamu bisa berbicara dengan tenang, ketika kamu bisa memilih kata dengan hati-hati, ketika kamu bisa hadir tanpa memaksa, kamu menunjukkan kualitas yang jarang dimiliki orang yang baru saja patah hati. Ketenangan dalam komunikasi mencerminkan ketenangan dalam pikiran. Dan ketika pikiranmu tenang, kamu bisa melihat bahwa setiap kata adalah pilihan. Kamu tidak harus meminta, tidak harus memohon, tidak harus membuktikan apapun. Kamu hanya perlu bersikap selaras dengan nilai dirimu. Jika suatu hari ada percakapan baru yang membuka jalan pada hubungan yang lebih baik, itu akan terjadi karena kamu hadir dengan cara yang lebih dewasa, bukan karena kamu memaksa keadaan untuk berubah. Inilah esensi komunikasi yang bijak. Kata yang lahir dari ketenangan selalu lebih kuat daripada kata yang lahir dari kecemasan. Dan ketika kamu belajar menguasai dirimu dalam berbicara, kamu sedang membangun pondasi hubungan baik dengan orang lain maupun dengan dirimu sendiri. Ada satu kenyataan pahit yang sering kita hindari setelah putus. Hubungan tidak pernah berakhir tanpa sebab. Mungkin tidak ada pertengkaran besar. Mungkin tidak ada pengkhianatan. Mungkin semuanya tampak baik-baik saja dari luar. Tetapi di baliknya, selalu ada pola kebiasaan kecil yang diulang. Respons emosional yang tidak terkendali, cara berkomunikasi yang tidak sehat, atau kebutuhan yang tidak pernah benar-benar disadari. Pola-pola inilah yang perlahan menggerogoti fondasi hubungan tanpa kita sadari. Dan jika kamu ingin benar-benar tumbuh, kamu harus berani melihatnya secara jujur. Memperbaiki pola lama bukan tentang menyalahkan diri. Ini tentang memahami bagaimana dirimu berperan dalam cerita yang kini sudah selesai. Banyak orang ingin kembali dengan mantannya, tetapi mereka ingin kembali sebagai versi yang sama seperti sebelum hubungan itu hancur. Itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa membangun hubungan yang berbeda dengan pola yang sama. Kamu tidak bisa menciptakan akhir baru jika bobot sebelumnya masih kamu tulis dengan cara yang lama. Setelah putus, pikiran sering mengarah pada apa yang dilakukan mantan, apa yang ia katakan, apa yang ia putuskan, apa yang ia lakukan di akhir hubungan. Tetapi jika kamu ingin berkembang, fokusmu harus beralih pada dirimu, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memahami apa yang sering kamu lakukan dalam hubungan yang mungkin mendorong jarak di antara kalian. Apakah kamu terlalu mudah tersinggung, terlalu membutuhkan validasi, terlalu mengatur, terlalu takut kehilangan hingga setiap tindakanmu lahir dari kecemasan, atau justru kamu terlalu menahan diri, terlalu pasif, terlalu takut jujur pada kebutuhanmu sendiri. Pola lama sering terlihat jelas ketika hubungan sudah berakhir. Di tengah ketenangan yang mulai tumbuh, kamu bisa melihat bagaimana pola itu muncul dari ketidakstabilan batinmu. Misalnya, jika kamu sering cemburu tanpa alasan, mungkin itu lahir dari rasa tidak aman yang sudah lama kamu pendam. Jika kamu sering menghindari konfrontasi, mungkin kamu takut pada konflik karena pengalaman masa lalu. Jika kamu terlalu mengorbankan diri, mungkin kamu tidak pernah benar-benar percaya bahwa dirimu layak dicintai tanpa memberi sesuatu. Stoikisme mengajakmu melihat pola ini dengan keberanian tanpa defensif, tanpa pembenaran, tanpa dramatisasi. Stoikisme percaya bahwa seseorang hanya bisa berubah ketika ia berani melihat dirinya apa adanya, bukan apa yang ia inginkan. Dan perubahan sejati selalu dimulai dari kesadaran, bukan dari keinginan untuk mendapatkan seseorang kembali. Ketika kamu berani memetakan pola lama,
Kamu memberi dirimu kesempatan untuk membangun pola baru, pola yang lebih sehat, lebih stabil, dan lebih mencerminkan siapa kamu ingin menjadi. Kamu mulai belajar berbicara dengan tenang, meski emosimu bergejolak. Kamu mulai belajar memberi ruang tanpa merasa terancam. Kamu mulai belajar menunjukkan kebutuhanmu tanpa rasa malu. Kamu mulai belajar mengatakan tidak ketika sesuatu melampaui batasmu. Dan yang paling penting, kamu mulai belajar mencintai tanpa rasa takut kehilangan. Pola lama sering kali berakar pada luka yang belum sembuh. Dan inilah mengapa memperbaikinya bukan terjadi dalam satu malam. Ini adalah proses perlahan, penuh refleksi dan kesabaran. Kamu perlu bertanya pada dirimu, mengapa kamu melakukan pola itu? Dari mana itu berasal? Dan pola apa yang seharusnya kamu bangun untuk menggantikannya? Jawaban-jawaban ini tidak datang dari membaca pesan lama atau menganalisis perilaku mantan. Mereka datang dari keberanian untuk menatap ke dalam dirimu sendiri. Menariknya, ketika kamu mulai memperbaiki pola lama, kamu secara alami menjadi versi dirimu yang lebih dewasa. Mantanmu mungkin melihat perubahan itu, atau mungkin tidak. Tetapi perubahan itu jauh lebih penting daripada persepsi mereka. Ini adalah pekerjaan batin yang kamu lakukan bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri, untuk masa depanmu, untuk hubunganmu kelak baik nanti dengan mantanmu, atau dengan seseorang yang baru. Dan begini rahasianya, pola yang sehat membuat hubungan terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi membawa ketakutan ke dalam percakapan. Kamu tidak lagi membawa luka lama ke dalam interaksi. Kamu tidak lagi menuntut cinta sebagai obat, tetapi sebagai pilihan. Kamu menjadi seseorang yang aman bagi dirinya sendiri dan itu menjadikanmu seseorang yang aman bagi orang lain. Memperbaiki pola lama bukan tentang memastikan hubungan masa lalu bisa kembali. Itu hanyalah kemungkinan. Tetapi memperbaiki pola lama pasti membuat hidupmu lebih kuat, lebih stabil, dan lebih damai. Karena pada akhirnya, pola yang kamu perbaiki hari ini akan menentukan kualitas hubungan apapun yang kamu jalani besok. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, di mana pola lama tidak lagi menahanmu, di mana kamu bertindak bukan dari kekurangan, tetapi dari kesadaran kamu akan melihat bahwa kehilangan ini bukan akhir. Ini adalah undangan untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Seseorang yang tidak hanya siap mencintai, tetapi juga layak dicintai dengan cara yang lebih sehat. Disinilah transformasi dimulai. Pelan, tapi nyata. Dan itulah yang akan mengubah segalanya. Ada satu hal yang paling sulit diterima setelah sebuah hubungan berakhir, bahwa mantanmu juga membutuhkan ruang untuk bertumbuh. Sama seperti kamu, kita sering ingin segera memperbaiki keadaan, ingin kembali seperti dulu, ingin meyakinkan diri bahwa hubungan ini masih bisa diselamatkan. Tapi dalam keinginan itu, kita lupa bahwa setiap orang punya prosesnya sendiri. Dan proses itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipotong, tidak bisa kamu percepat, hanya karena kamu ingin semuanya kembali normal. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting. Biarkan segala sesuatu mengikuti jalannya. Ini bukan berarti pasrah. Ini tentang memahami bahwa perkembangan seseorang bukan berada dalam kendalimu. Mantanmu mungkin butuh waktu untuk memahami perasaannya sendiri. Ia mungkin perlu ruang untuk memeriksa luka yang ia rasakan selama hubungan. Ia mungkin sedang belajar memahami apa yang ia inginkan dari hidup. Dan ruang itu bukan ancaman. Ruang itu adalah bagian dari pertumbuhan manusia. Seringkali, kita takut memberi ruang, karena kita merasa ruang adalah tanda hilang. Kita takut ia melupakan kita. Takut ia menemukan seseorang yang baru. Takut ia menyimpulkan bahwa hidupnya baik-baik saja tanpa kita. Tetapi ketakutan itu datang dari asumsi bahwa kamu harus selalu hadir, agar dirimu tetap berharga. Kebenarannya justru sebaliknya. Seseorang menghargai ketika ia diberi ruang untuk bernapas. Dan seseorang yang kehilanganmu karena diberi ruang, sebenarnya bukan seseorang yang ingin kamu kejar sepanjang hidupmu. Memberikan ruang tidak berarti menghilang secara dramatis atau memblokir semua kontak. Ini juga bukan permainan tarik ulur. Memberikan ruang berarti kamu tidak memaksa percakapan yang belum siap terjadi. Kamu tidak mendesak jawaban yang ia belum mampu berikan. Kamu tidak menuntut perubahan sebelum ia selesai memproses dirinya. Kamu hadir dalam hidupmu sendiri dulu karena menyibukkan diri dengan hidup orang lain sebelum menyembuhkan hidupmu sendiri hanya akan membuatmu kehilangan kedua-duanya. Ada orang yang baru menyadari nilai sebuah hubungan ketika mereka punya kesempatan untuk melihatnya tanpa kabut emosi. Ruang memberi mereka perspektif. Jarak memberi mereka kesempatan untuk merindukan kualitas yang dulu mereka lihat setiap hari. Sebaliknya, tekanan justru membuat seseorang semakin menjauh, bukan semakin dekat. Dengan memberikan ruang,
kamu memberi ia kebebasan untuk tumbuh dan kebebasan untuk memilih. Dan cinta yang lahir dari kebebasan selalu lebih kuat daripada cinta yang lahir dari ketakutan, kehilangan. Jika ia kembali, itu karena ia benar-benar ingin kembali, bukan karena kamu menahannya, bukan karena kamu memaksanya, bukan karena kamu membuatnya merasa bersalah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa memiliki seseorang. Kita hanya bisa menemani mereka selama perjalanan itu masih sejalan. Ketika jalannya berpisah, kita tidak boleh memaksanya untuk tetap bersama kita. Kita hanya bisa memperbaiki cara kita berjalan. Agar jika suatu hari ia ingin berjalan kembali di samping kita, ia melihat bahwa kita telah menjadi seseorang yang lebih stabil, lebih bijak, dan lebih mampu mencintai tanpa kecemasan. Memberikan ruang bagi pertumbuhan. Mantan berarti percaya bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri, bahwa setiap orang membutuhkan waktu untuk kembali memahami dirinya, dan bahwa hubungan jika memang masih memiliki takdir akan menemukan jalannya kembali tanpa harus kamu tarik dengan paksa. Ruang adalah bentuk penghormatan. Ruang adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Ruang adalah bukti bahwa kamu mempercayai proses, bukan sekadar hasil. Dan ketika kamu mampu memberikan ruang itu, kamu telah menunjukkan bahwa kamu tidak lagi bergerak dari rasa takut, tetapi dari ketenangan batin. Sebuah kualitas yang pada akhirnya lebih menarik daripada usaha keras yang lahir dari kepanikan. Biarkan ia tumbuh. Biarkan kamu tumbuh. Dan lihat kemana kedewasaan itu akan membawamu nanti. Ada satu kesalahan paling umum ketika seseorang ingin kembali berinteraksi dengan mantannya. Mereka hadir dengan versi yang sama seperti ketika hubungan itu berakhir. Mereka ingin meyakinkan, ingin memperbaiki, ingin menunjukkan bahwa semuanya bisa berubah. Tetapi yang mereka tampilkan adalah pola lama, cara bicara lama, energi lama yang justru mengingatkan mantan pada alasan kenapa hubungan itu tidak bertahan. Padahal, inti dari kembali berinteraksi bukan sekadar muncul kembali. Intinya adalah menghadirkan nilai baru, bukan untuk pamer, bukan untuk membuat mantan terkesan secara dangkal, tetapi untuk memperlihatkan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang berubah, bertumbuh, dan lebih dewasa dari sebelumnya. Nilai baru inilah yang membuat sebuah interaksi terasa segar, lebih ringan, lebih matang, nilai yang lahir dari perkembangan batin, bukan dari pencitraan sesaat. Nilai baru tidak selalu perlu berbentuk pencapaian besar. Kamu tidak harus tiba-tiba terlihat sukses, atau terlalu sibuk, atau penuh aktivitas hanya untuk membuktikan sesuatu. Nilai baru itu bisa berupa stabilitas emosional yang lebih baik, cara mendengar yang lebih dewasa, cara berbicara yang lebih tenang, kemampuan untuk memberi perspektif tanpa menggurui, cara mengelola diri ketika percakapan menyentuh hal-hal sensitif. Nilai baru selalu berasal dari kualitas batin, bukan dari tampilan luar. Ketika kamu kembali berinteraksi, mantanmu tidak hanya memperhatikan kata-katamu, ia memperhatikan energi yang kamu bawa. Apakah kamu masih mudah tersinggung? Apakah kamu masih menyelipkan harapan-harapan tersirat? Apakah kamu terlihat memaksa? Apakah kamu masih membawa kecemasan dalam nada dan cara membalas pesan? Atau justru kamu hadir dengan ketenangan yang membuat percakapan terasa aman? Stoikisme mengajarkan bahwa nilai tertinggi manusia bukan pada apa yang ia miliki, tetapi pada apa yang ia kendalikan, pikirannya, tindakannya, dan kualitas moralnya. Ketika kamu menunjukkan bahwa dirimu kini lebih selaras, lebih fokus, dan lebih mampu mengelola dirimu sendiri, itu menciptakan kesan yang jauh lebih kuat daripada kata-kata "aku sudah berubah." Dalam interaksi awal, kamu tidak perlu menjelaskan perubahanmu. Orang yang bertumbuh tidak sibuk membuktikan. Mereka hanya menjadi. Ketenanganmu akan berbicara. Cara kamu merespons akan berbicara. Cara kamu memahami sesuatu tanpa reaktif akan berbicara. Dan ketika itu muncul secara alami, mantanmu akan merasakan perbedaannya. Tanpa kamu perlu menjual apapun. Nilai baru juga berarti kamu tidak lagi berinteraksi karena takut kehilangan, tetapi karena kamu benar-benar ingin membangun dinamika yang lebih sehat. Kamu tidak lagi menghubungi karena kesepian, tetapi karena kamu punya sesuatu yang bisa dibagikan. Kamu tidak lagi mencari validasi, tetapi menawarkan percakapan yang punya kualitas. Kamu hadir bukan sebagai seseorang yang menuntut sesuatu darinya, melainkan sebagai seseorang yang penuh dan utuh, yang bisa berbagi ketenangan, bukan menyedotnya. Dan begini hal penting yang sering dilupakan. Mantanmu tidak akan percaya pada perubahanmu dari satu chat atau satu pertemuan saja. Perubahan dipercaya ketika konsistensi terlihat, ketika nilai baru itu bukan momen sesaat, tetapi pola yang stabil, ketika kamu tidak lagi terburu-buru,
Ketika kamu tidak lagi menekan, ketika kamu tidak lagi terpancing oleh hal-hal kecil seperti dulu, ketika kamu bisa tetap tenang meski situasi tidak sesuai harapanmu, nilai baru adalah undangan halus bagi hubungan untuk melihat kemungkinan baru. Ia bukan rayuan, ia bukan manipulasi. Ia adalah cara menunjukkan bahwa jika hubungan ini ingin diberi kesempatan lagi, pondasinya kini jauh lebih kuat pada akhirnya. Menghadirkan nilai baru bukan hanya tentang membuat mantan terkesan. Ini tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak ingin kembali pada hubungan lama dengan dirimu yang lama. Kamu ingin, jika hubungan itu hidup kembali, ia berdiri di atas kualitas yang lebih matang, bukan dari rasa takut, bukan dari kekhawatiran, tetapi dari kedewasaan dan ketenangan. Dan ironisnya, ketika kamu benar-benar berhasil menghadirkan nilai baru dalam dirimu, kemungkinan besar kamu tidak lagi merasa putus asa apakah hubungan itu kembali atau tidak. Karena kamu melihat bahwa nilai itu sudah mengubah hidupmu sendiri. Dan dari situlah daya tarikmu tumbuh secara alami tanpa dibuat-buat, tanpa dikejar, tanpa dipaksa. Itulah kekuatan nilai baru. Ia tidak hanya mengubah cara orang lain melihatmu, tetapi cara kamu melihat dirimu sendiri. Ada titik dalam perjalanan setelah putus di mana kamu harus berhadapan dengan pertanyaan yang paling dalam. Apa sebenarnya yang aku inginkan dari semua ini? Apakah kamu ingin mantanmu kembali karena benar-benar melihat potensi hubungan itu? Atau karena kamu takut menghadapi hidup tanpa dirinya? Apakah keinginanmu lahir dari cinta yang masih tumbuh? Atau dari kecemasan bahwa tanpanya kamu merasa tidak cukup? Disinilah stoikisme berbicara dengan sangat tegas. Lepaskan ketergantungan pada hasil akhir. Ini bukan berarti kamu berhenti berharap. Ini bukan berarti kamu menutup diri dari kemungkinan bahwa hubungan itu bisa terjalin kembali. Ini hanya berarti bahwa kebahagiaanmu tidak lagi menggantung pada apakah seseorang kembali atau tidak. Karena ketika hidupmu bergantung pada satu hasil tertentu, kamu bukan lagi menjadi manusia yang bergerak berdasarkan prinsip, tetapi berdasarkan rasa takut. Kebanyakan orang yang ingin kembali dengan mantannya tidak sadar bahwa mereka sedang memberi kekuatan pada sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Mereka begadang memikirkan bagaimana pesan mereka dibalas. Mereka memikirkan setiap kata, setiap jeda, setiap emoji, seolah itu menentukan masa depan. Mereka menganalisis perilaku mantan seperti membaca kode rahasia. Mereka hidup di bawah bayang-bayang. Bagaimana kalau ia tidak kembali? Dan ketakutan itu membuat mereka terjebak. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan hanya bisa dimiliki ketika kita berhenti menggantungkan hidup pada sesuatu yang tidak kita kuasai. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah mantanmu akan kembali. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana ia memproses emosinya, bagaimana ia tumbuh, atau keputusan apa yang ia buat. Yang bisa kamu kendalikan hanya dirimu, cara berpikir, cara bertindak, cara kamu memperlakukan diri sendiri. Ketika kamu melepaskan ketergantungan pada hasil akhir, kamu mulai merasakan perubahan halus dalam dirimu. Ada ruang yang tercipta, ada napas yang lebih lega. Kamu tidak lagi bangun dengan perasaan harus memperbaiki sesuatu hari ini. Kamu tidak lagi merasa perlu memastikan bahwa mantanmu memikirkanmu. Kamu bergerak bukan karena panik, tetapi karena ingin. Dan ironisnya, justru dari titik inilah daya tarikmu mulai tumbuh. Orang yang tidak lagi bergantung pada hasil tertentu memiliki energi yang berbeda, lebih tenang, lebih dewasa, lebih stabil. Mereka tidak lagi memaksa, tidak lagi menekan, tidak lagi mencoba memanipulasi keadaan. Mereka menghadapi hidup dengan keberanian yang sederhana, keberanian untuk menerima apapun yang datang, tanpa kehilangan diri sendiri. Ketika kamu sudah tidak lagi terobsesi dengan harus kembali, kamu mulai bisa melihat gambaran yang lebih luas. Hubungan itu mungkin kembali, mungkin tidak. Itu adalah dua kemungkinan yang sama sahnya. Dan kamu belajar tidak takut dengan salah satu di antaranya. Kamu belajar bahwa kamu bisa bahagia dengan atau tanpa hubungan itu. Kamu belajar bahwa nilai dirimu tidak pernah hilang hanya karena seseorang memutuskan untuk pergi. Melepaskan ketergantungan pada hasil akhir juga berarti kamu memberi kesempatan pada cinta untuk mengalir dengan cara yang lebih jujur. Jika mantanmu kembali ketika kamu sudah tenang, itu berarti keputusan itu datang dari kesadaran mereka, bukan dari tekanan emosimu. Itu adalah bentuk hubungan yang lebih tulus. Hubungan yang dibangun bukan atas rasa takut kehilangan, tetapi atas pilihan yang matang. Dan jika ia tidak kembali, kamu tidak runtuh. Karena selama proses ini, kamu telah membangun sesuatu yang jauh lebih penting. Dirimu sendiri, ketahananmu, kejernihanmu, kompas batinmu.
Kamu belajar mencintai tanpa kehilangan kendali atas hidupmu. Kamu belajar berharap tanpa menjadi budak dari harapan itu. Kamu belajar melepaskan tanpa merasa ditinggalkan. Inilah kebijaksanaan stoikisme, bahwa ketenangan bukan hadir ketika keadaan sesuai harapanmu, tetapi ketika dirimu tetap stabil, meskipun keadaan berubah. Pada aku, melepaskan ketergantungan pada hasil akhir adalah bentuk cinta tertinggi, bukan hanya untuk mantanmu, tetapi untuk dirimu sendiri. Kamu tidak memaksa takdir berjalan sesuai keinginanmu. Kamu hanya menyiapkan diri menjadi seseorang yang layak menerima apapun yang baik yang datang padamu. Entah itu hubungan yang lama kembali, atau cinta yang baru muncul, atau bahkan hidup yang lebih damai dalam kesendirian yang utuh. Dan ketika kamu sampai pada tahap ini, kamu akan menyadari sesuatu. Tujuan perjalananmu bukan untuk mendapatkan kembali mantanmu. Tujuan perjalananmu adalah untuk mendapatkan kembali dirimu sendiri. Jika ia kembali, kamu menyambutnya dengan ketenangan. Jika ia tidak kembali, kamu tetap berjalan dengan kepala tegak. Karena pada akhirnya, yang kamu perjuangkan bukanlah kepastian, tetapi kedamaian. Dan kedamaian itu hanya bisa lahir ketika kamu berhenti menggenggam sesuatu terlalu erat dan mulai mempercayakan hidup pada proses, bukan pada hasil.